Waspada, tiba-tiba Kim Jong-un percepat persiapan perang, jumlah hulu nuklir meningkat. Apakah ini PD3? Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mendesak partainya untuk mempercepat persiapan perang termasuk terkait pengembangan program nuklir di Korea Utara. 이로부터 우리는 이미 더 이상 핵무기를 만들지도 시험하지도 않으며 사용하지도 전파하지도 않을 것이라는 데 대해 Kim menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah pertemuan akhir tahun Partai Buruh Korea Utara. Kim meminta partai untuk mempercepat persiapan perang di berbagai sektor termasuk senjata nuklir dan juga pertahanan sipil. Pernyataan terbaru dari Kim ini muncul hanya sepekan setelah ia memperingatkan bahwa Pyongyang tidak akan ragu-ragu untuk melancarkan serangan nuklir jika diprovokasi. Menurut Kim, ketegangan di semenanjung Korea. Sahabat Bagi Media, oke, lagi kabar yang cukup panas. Kini datang dari opa favorit kalian, yaitu siapa lagi kalau bukan opa Kim Jong-un. Salah satu opa gemoy tersangar di muka bumi, pimpinan negara Korea Utara. Opa Kim ini pun baru-baru ini kabarnya telah memerintahkan militer, industri amunisinya, dan sektor senjata nuklirnya untuk mempercepat persiapan perang bro. Nah, cukup ngeri-ngeri sedap nih bro, gemoy-gemoy gini tapi mainannya nuklir nih bukan kaleng-kaleng. Jika nyatanya dunia ini akhirnya memilih opsi untuk perang nuklir, setidaknya wajib bagi Indonesia untuk memilikinya, untuk memberikan efek gentar kepada negara-negara yang nantinya mengajukan rudal ke kita. Ayo Indonesia sang Garuda menjadi predator dunia. Gara-gara perang Rusia, Ukraina, Israel, dan Palestina dan Cina, jumlah senjata nuklir di dunia meningkat. Sahabat, Bagi Media, nuklir adalah teknologi modern, di mana kegunaannya tergantung pada siapa yang mengendalikannya. Nuklir bisa diaplikasikan dalam dunia kesehatan, elektronik, hingga senjata mematikan. Efek dari penggunaan nuklir, khususnya pada dunia militer, sangat menakutkan. Bahkan dikabarkan, dengan teknologi terbarunya, bisa membendungnya. Sejak akhir Perang Dingin ini, nuklir akan mengalami peningkatan terbesarnya, yang membuat seluruh dunia berada pada zona bahaya. Seperti yang disampaikan oleh analisis pada kantor berita AFP, yang akan membuat keadaan dunia ini sangat rentan. Sungguh mengagumkan ulah manusia-manusia ini. Sepertinya kita tahu, selain ledakannya, senjata nuklir ini memiliki efek radiasi yang tidak kalah menakutkan, yang akan kita bahas di akhir berita secara membangun. Setelah 35 tahun menyusut, para peneliti mengatakan, penyebab utamanya adalah ketegangan global yang berkobar di tengah perang Rusia di Ukraina. 9 kekuatan nuklir, yaitu Inggris, Cina, Perancis, India, Israel, Korea Utara, Pakistan, Amerika Serikat, dan Rusia memiliki total 12,750 ledak nuklir pada awal 2022. Ini adalah data perkiraan dari Stockholm International PHC Research Institute atau SIPRI. Jumlahnya telah turun dari 70,000 lebih pada tahun 1986, karena Amerika Serikat dan Rusia secara bertahap mengurangi persenjataan besar mereka yang dibangun selama Perang Dingin. Tetapi, kata para peneliti dari SIPRI, pelucutan senjata ini tampaknya akan segera berakhir, dan risiko eskalasi nuklir sekarang berada pada titik tertinggi dalam periode pasca Perang Dingin. Sahabat Bagi Media, oke, admin kutip dari banyak sumber berita, berikut perintah ini pun beliau keluarkan, sebagai langkah antisipasi militer Korea Utara terhadap tindakan dari Amerika, di mana dalam pidatonya menjelang tahun baru pada pertemuan penting partai berkuasa, Korea Utara pada Rabu, 27 Desember 2023, kemarin. Opa Kim ini pun telah menyatakan, bahwa Korea Utara akan memperluas kerjasama strategis dengan independen anti-imperialis bro. Kantor berita KCNA pun melaporkan bahwa Opa Kim telah menetapkan tugas militan, industri amunisi, serta senjata nuklirnya dan sektor pertahanan sipilnya untuk mempercepat persiapan perang. Bahkan KCNA pun juga menuturkan bahwa Opa Kim kini juga menekankan situasi militer di semenanjung Korea kini telah menjadi ekstrim karena konfrontasi Amerika yang anti Korea Utara yang belum pernah terjadi sebelumnya, bro. Nah siap-siap nih bro, ini artinya Amerika pun kini sudah dianggap menjadi biang kerok api kompor gas yang memanaskan wilayah semenanjung Korea. Tetangga-tetangga Korea Utara seperti misalnya Jepang, Korea Selatan, udah wajib pada waspada nih bro. Pasalnya jika Opa Kim sudah merasa siap untuk melakukan penyerangan, melakukan agresi, maka siap-siaplah negara-negara sekitarnya bakal menjadi tempat uji coba rudal balistik militer Korea Utara.
Nah, kemudian di sisi lain, sampai saat ini Korea Utara pun dikabarkan sudah semakin akrab dengan negaranya Bapak Vladimir Putin, yaitu Rusia. Pasalnya, Korea Utara pun disebut telah memperluas hubungan dengan Rusia. Antara lain karena Washington menuduh Pyongyang, Korea Utara, memasukkan peralatan militer ke Moskow untuk digunakan dalam perangnya dengan Ukraina saat ini, bro. Sementara itu, sebagai timbal baliknya, Rusia pun kini dikatakan telah memberikan dukungan teknis untuk membantu Korea Utara meningkatkan kemampuan militernya. Dengan ini artinya, mungkin banyak nih, bro, dari rudal-rudalnya Opa Kim Jong-un yang didukung dengan teknologi Rusia yang ngeri-ngeri sedap. Sehingga dengan teknologi Rusia ini, Kim Jong-un pun kini akhirnya mendesak militer, industri amunisi, dan sektor senjata nuklirnya untuk mempercepat persiapan perang. Nah, kini lantas pertanyaannya, apakah Perang Dunia III akan dimulai dari wilayah Asia Timur? Jika iya, maka negara kita Indonesia pun wajib bersiap-siap nih, bro, karena pastinya perang ini akan sangat berpengaruh terhadap tetangga-tetangganya Asia Timur, yaitu keamanan wilayah Asia Tenggara, wilayah kita, wilayah ASEAN. Bahkan pada awal bulan Desember ini, sebuah kapal selam dari Amerika Serikat pun kabarnya telah tiba di Busan, Korea Selatan. Bahkan Amerika Serikat juga telah menerbangkan pesawat pengebom jarak jauh dalam latihan militernya bersama Korea Selatan dan juga negara Shinto Jepang. Yang notabene, hal ini pastinya akan dianggap sebagai sebuah ancaman bagi negaranya Opa Kim Jong-un, yaitu negara Korea Utara. Nah, jadi, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!